warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah kalian bahagia, sedih, marah, atau apa yang kalian rasakan hari ini? Banyak yang bahagia ya hari ini. Alhamdulillah. Pokoknya kita jangan lupa selalu mengucapkan alhamdulillah untuk segala apapun yang terjadi di kita. Mau kita sedih, mau kita bahagia, mau kita marah, kita selalu mengucapkan apa? Iya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, bagaimana kalau kita berdoa? Kita berdoa sama-sama. Mau? Iya, kita doa sama-sama sama Ibu yang akan memimpin doa hari ini ya. Kita pada hitungan ketiga kita mulai sama-sama. Siap? Good. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak Ibu udah pinter semua ya baca Al-Fatihahnya. Udah mulai lancar, udah mulai hafal. Ibu seneng banget lihat kalian udah bisa baca Al-Fatihah bersama-sama. Oke, di sini Ibu absen dulu ya. Siapa sih yang nggak hadir? Nggak tahu. Oke, Ibu absen satu-satu. Kalian diam di bangku kalian masing-masing. Kalau nama kalian dipanggil, kalian angkat tangan satu persatu. Oke? Oke. Mega, Lala, Nabila, Siska. Siska di mana? Oh iya, Ibu lupa. Orang tua Siska menghubungi Ibu kalau Siska sedang sakit, teman-teman. Kita doakan sama-sama yuk untuk Siska supaya dia cepat sembuh. Mau? Oke, kita doa dalam hitungan ketiga ya. Doa dalam hati ya, sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Semoga Siska cepat sembuh dan cepat masuk kelas lagi supaya ikut pembelajaran kita di kelas. Siapa hari ini yang semangat belajar? Semangat banget ya kalian belajar. Kira-kira kalian tahu gak sih pelajaran apa yang akan kita bahas pada hari ini? Gak tahu? Astaga. Kemarin kalian belajar apa? Puisi? Bagus dong kalau kalian belajar puisi. Apa sih yang kalian ketahui tentang puisi? Ya betul, puisi adalah kata-kata yang sangat indah hingga disusun menyerupai prosa untuk membuat kata-kata itu indah. Betul, tepuk tangan dulu. Jadi hari ini kita akan belajar liburan perpisahan sekolah. Siapa yang suka liburan? Banyak yang suka liburan. Kalian kalau liburan kemana aja sih? Coba angkat tangan. Ada yang ke Bogor, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta. Kalian kalau ke Bogor ngapain? Ke Taman Safari. Apa yang kalian lihat di Taman Safari? Ada apa aja? Coba sebutin. Iya, ada gajah, lalu ada harimau, ada apa lagi? Singa, ada ular, ada ikan, terus ada monyet, ada ayam, ada sapi,
sepi, semuanya ada di Taman Safari. Seneng pasti ya kamu di Taman Safari. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sih kalian memanage suatu keuangan untuk liburan bersama. Bagaimana cara kita memanage uang untuk liburan bersama. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, bagaimana kalau kita nyanyi? Siapa yang mau nyanyi? Siapa yang mau nyanyi? Sekali lagi, siapa yang mau nyanyi? Yes, ternyata kalian mau nyanyi semua ya. Oke, kita nyanyi apa ya? Kalian mau nyanyi lagu apa? Balonku ada 5. Mau? Mau ada suaranya? Mau gak balonku ada 5? Oke, kita nyanyikan balonku ada 5 ya, sama-sama. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal ku pegang erat-erat. Yeay, tepuk tangan. Siapa yang mau nyanyi lagi? Siapa yang mau nyanyi lagi? Sekali lagi, siapa yang mau nyanyi lagi? Oke, Ibu lihat-lihat kalian mau nyanyi semua ya. Gimana kalau kita nyanyi pelangi-pelangi? Ada yang hafal pelangi-pelangi? Masa ya nggak ada yang hafal? Ada dong, masih nggak hafal. Ayo kita nyanyikan lagu pelangi-pelangi bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan. Sekali lagi, pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan. Yeay. Tepuk tangan. Anak ibu pinter semua. Ibu seneng banget punya anak seperti kalian yang aktif, pinter, dan selalu senyum. Oke, kita langsung mulai pembelajaran kita hari ini ya. Di sini siapa yang tahu artinya selera? Ayo, siapa yang tahu artinya selera? Angkat tangan. Nggak ada yang tahu sih artinya selera itu apa. Oke, ibu jelasin ya selera itu apa. Jadi selera itu adalah suatu keinginan yang ada di diri kita. Contoh, ibu kasih contoh ya. Ibu pengen banget dompet ini, tapi teman ibu nggak suka sama dompet ini. Kenapa? Karena selera dia dengan selera ibu beda. Paham? Kita kasih contoh lagi. Lipstick. Ibu suka banget lipstick ini karena warnanya bagus dan cocok di bibir ibu. Tapi teman ibu nggak suka karena menurut teman ibu lipstick ini terlalu gelap dan dia nggak suka. Kenapa temen ibu nggak suka? Karena beda apa? Iya, selera. Lagi-lagi selera. Mau contoh lagi nggak? Mau contoh lagi apa ya? Oke, gimana kalau baju ibu? Ibu suka banget kalau
baju ibu ada motifnya. Seperti ini, ada kotak-kotak, ada warna coklat, ada warna biru, ya kan, ada warna putih. Ibu suka. Tapi teman ibu nggak suka sama baju ibu. Karena menurut dia baju ibu itu terlalu ramai, terlalu banyak warna, terlalu banyak motif. Kalian tahu kan motif itu apa? Iya betul, motif adalah gambar. Temen ibu gak suka. Kenapa temen ibu gak suka sama baju ibu? Ada yang bisa jawab? Iyaps, selera. Perbedaan selera. Misal, temen ibu suka banget bakso, tapi ibu gak suka bakso. Karena bakso itu banyak banget kalorinya. Ibu kan gendut, jadi ibu harus diet supaya ibu tetap cantik. Jadi ibu gak suka bakso, tapi temen ibu suka bakso. Jadi gimana dong? Apa itu namanya? Ya, perbedaan selera. Lagi-lagi selera. Sampai sini ada yang paham apa itu selera? Paham? Anak ibu emang bagus, hebat. Tapi teman-teman, walaupun kita berbeda selera, berbeda keinginan, kita nggak boleh berantem. Masa iya teman ibu suka bakso, ibu nggak suka bakso, terus ibu berantem sama dia? Ngapain kamu suka bakso? Bakso kan banyak kalori. Ngapain kamu suka bakso? Bla 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 bla. No. Itu tindakan yang tidak apa? Iya, tidak bagus. Karena kita harus menghargai. Seperti berbeda agama. Gimana kalau teman-teman punya teman yang beda agama? Apa yang harus kita lakukan? Coba ibu mau dengar jawaban kalian. Iya, harus menghargai dan menghormati. Begitupun ibu sama teman ibu. Walaupun teman ibu berbeda dengan ibu suka lipstik warna gelap, teman ibu suka lipstik yang warna terang, maka ibu akan menghargai. Karena itu yang namanya perbedaan. Oke, ibu mau nanya sama kalian semuanya. Oke, ibu akan kasih pilihan sama kalian. Contoh, kalau ibu bilang kalian pilih mie ayam atau bakso. Kalau kalian pilih mie ayam, kalian harus angkat tangan. Tapi kalau kalian pilih bakso, maka kalian harus diam, tangannya nggak boleh diangkat, tangannya harus di meja. Siap? Oke, pinter banget anak ibu. Kita langsung aja ya. Gunung atau laut? Dalam hitungan ketiga, kalian angkat tangannya. 1, 2, 3. Banyak banget yang pilih laut ya. Kayaknya kalian semua suka laut. Oke, lagi nggak? Lagi, oke. Sate atau bakso? Wow, banyak yang suka bakso ya ternyata di sini. Terus motor atau mobil? Banyak yang suka motor daripada mobil. Padahal mobil enak loh, supaya nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu kan. Donat atau anggur? Donat, teman-teman, kebanyakan makan donat juga nggak bagus untuk gigi. Jadi kalian harus mengurangi makanan donat ya. Baiklah, langsung saja ke materi utama, yaitu liburan perpisahan sekolah. Siapa yang di sini mau liburan? Ibu sih mau liburan. Kira-kira kalau ibu dikasih libur, ibu mau liburan kemana ya? Ada yang mau rekomendasikan ibu mau liburan kemana? Ke Bandung? Boleh. Palembang? Boleh. Padang? Boleh. Medan? Ibu gak mau ke Medan, takut. Orang Medan serem, ibu takut. Oke, kalau ibu kasih pilihan sama kalian, ibu
Coba kalian bayangin kalau ibu kasih libur sekalian 2 minggu. Sekelas ini, kelas 4. Kelas 6 ini. Kelas 6 ini ibu liburkan satu, kelas 6A ini ibu liburkan selama 2 minggu. Kemanakah kalian akan pergi? Bersama teman-teman ya, bukan sendiri-sendiri. Kemanakah kalian akan pergi bersama teman-teman sekelas ini? Surabaya? Boleh. Ke Palembang? Boleh. Ke Bogor? Boleh. Ke Bandung? Boleh. Ke Jogja? Boleh. Kemanapun kalian pergi, ibu izinin. Tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Ada yang tahu syaratnya dari ibu apa? Coba kalian pikirin. Iya, harus izin sama orang tua. Kalau nggak izin sama orang tua, maka ibu nggak akan ngasih hari libur itu ke kalian. Coba pikirin lagi. Apa syarat dari ibu? Ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, ibu akan jawab pertanyaan ibu. Jadi, syarat dari ibu adalah kalian harus mengaturnya. Gimana ibu mengaturnya? Contoh kita ambil kalian tadi kan banyak tuh kota-kota yang didatangi. Di mana saja tadi? Ke Bandung, ke Surabaya, ke Jogja, ke Jakarta, ke Bogor. Banyak kan? Nah, sedangkan kalian ada 25 orang. Dalam 2 minggu kalian cuma bisa mendatangi satu kota. Maka, kota manakah di antara 5 kota ini yang akan kalian datangi? Nggak bisa, kalian nggak bisa harus berebut ibu ke Bandung aja, ibu ke Bogor aja. No, kalian harus berapa? Berdiskusi. Kalian harus diskusikan bersama teman kelas kalian. Kira-kira kalian mau pergi kemana ya liburan ini? Siapa yang mau berdiskusi bersama ibu? Iya, semua yang mau ikut berdiskusi sama ibu. Oke. Kita mulai dari 5 kota. Dari mana tadi? Bandung, Jogja, Surabaya, Jakarta, dan Palembang. Oke. Ada 5 kota. Kemanakah yang akan kalian pilih dari 5 kota tersebut? Kita pakai metode angkat tangan aja gimana? Jadi kalau ibu sebut nama kotanya dan kalian angkat tangan, jadi siapa yang banyak angkat tangan di kota ini, maka kota itu yang akan kalian datangi. Siap? Oke. Bandung. Siapa yang mau ke Bandung? Angkat tangan. 1, 2, 3. Iya, ke Bandung cuma ada 2 orang. Yang kedua yaitu ke Jakarta. Ke Jakarta, siapa yang mau ke Jakarta? Yang mau ke Jakarta angkat tangan ya. 1, 2, 3. Angkat tangan. Jakarta ada 5 orang. Terus ke Surabaya. Siapa yang mau ke Surabaya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Surabaya ada 4. Tadi kemana? Bandung ada 2. Jakarta ada 3. Surabaya ada 4. Sekarang ke Bogor. Siapa yang mau ke Bogor? Angkat tangan. Wah, banyak yang mau ke Bogor ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang mau ke Bogor. Wow, keren. Oke, terakhir ke Palembang. Di mana? Daerah terdekat, oke? 1, 2, 3. Banyak banget yang mau ke Palembang. Ibu sampai bingung mau ngitungnya gimana. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke Palembang ada 10 orang. Gimana kalau kita ulang ya? Jadi ke Bandung tadi ada berapa orang? 2 orang. Jakarta ada 3 orang.
Surabaya ada 4 orang. Ke Bogor ada 7 orang. Ke Palembang ada berapa orang? Iya, ada 10 orang. Maka yang menang adalah Palembang. Jadi seluruh anak kelas ini akan pergi ke Palembang. Itu. Dan yang tahap yang kedua yang akan kita lakukan adalah pergi kemanakah kita ke Palembang? Ataukah ke museum? Atau ke jembatan? Atau kita berkeliling-keliling di tepian musi? Kemanakah kita akan pilih? Bagaimana kalau kita melakukan pemilihan seperti tadi? Setuju? Setuju. Oke. Mulai dari sekarang. Siapa yang mau ke museum? Banyak banget yang mau ke museum di Palembang. Ya apa? Museum tuh seru teman-teman, karena kita bisa belajar sejarah, kita bisa mengetahui alat-alat yang dulu digunakan dalam perang, alat-alat yang untuk bisa membangun jembatan Ampera. Siapa yang tahu Ampera? Kita semua tahu Ampera kan? Oke. Banyak banget, ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Ke museum ada 15 orang. Yeay. Oke, yang kedua adalah jembatan. Siapa yang mau ke jembatan? Angkat tangan ya. 1, 2, 3. Banyak banget ya yang mau ke jembatan. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke jembatan ada 9 orang. Kalau ke tepian musi, kita hitung ya. Yang ke tepian musi, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke tepian musi cuma ada 5 orang. Ya, berarti yang menang siapa teman-teman? Iya, ke museum. Tapi teman-teman, sebelum kita ke museum, kita kalau mau masuk ke museum kita harus apa? Iya, bayar tiket. Ke museum itu tiketnya harganya adalah 10.000. Kalau kalian ada 25, maka kalian harus mengeluarkan 1 orang 10.000 untuk masuk tiket. Kira-kira kalian siap gak? Siap. Good. Oke, sebelum kita ke Palembang, kita mau naik apa? Pesawat, bis, atau mobil? Kalau pesawat sebenarnya kemahalan untuk kita, ya kan? Kalau mobil, kita terlalu banyak untuk mobil. Mobil terlalu kecil untuk kita. Jadi jalan satu-satunya adalah bis. Kalau mau naik bis, kita harus mikirkan bensin, kita harus membayar tukang sewa bisnya, kita harus menyewa supirnya, kita harus memikirkan biaya makannya. Kira-kira habis berapa ya kita pergi ke Palembang? Apakah ada 500 atau 400? Mari kita hitung teman-teman. Jadi biasa untuk ke Palembang kita nyewa bis itu harganya 300 dibagi 25 berapa? Coba mungkin 25 orang berarti 15 ribuan, 20 lah kita genapkan menjadi 20.000 per orang. Kita hitung ya teman-teman. Masuk ke museum tadi berapa? 10.000. Sewa bis 20.000 per orang. Untuk bensin sini ke Palembang mungkin kita perlu budget sekitar 1 jutaan teman-teman. Ibu kenapa mahal? Ibu kenapa? Kan kita pakai bis teman-teman, dimana tanknya itu muatan sekitar 25 liter. Coba kalau
1 liter yang 15.000 dikali 25 liter berapa? Lebih kan? Jadi kita membutuhkan uang 1 juta. 1 juta dibagi 25 orang. Berarti satu orangnya 30 ribu. Oke, kita hitung dari awal. Bis berapa? Masuk museum berapa? 10.000. Lalu bis itu 20.000. Terus bensin itu berapa? 30.000. Jadi satu orangnya harus mengeluarkan uang 60.000 untuk bisa pergi ke Palembang dan wisata ke museum. Tepuk tangan. Jadi sampai sini kalian paham gak sih apa yang namanya mengatur anggaran? Paham? Oke, langsung aja kedua, yaitu skala prioritas. Ada yang tahu apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah sesuatu yang harus kita utamakan. Contoh, ibu kan sebagai guru di sini, maka skala prioritas ibu adalah buku pembelajaran, atau bukan buku, laptop. Karena laptop adalah media ibu untuk mengajar kalian semuanya di sini. Maka itu adalah skala prioritas ibu. Karena dia adalah skala prioritas ibu, maka ibu harus menjaganya. Ibu harus mengutamakannya. Coba kalau ibu nggak ada laptop, maka ibu nggak bisa mengajar kalian. Karena materi ibu di sini semua. Itu yang namanya skala prioritas. Oke, kita kembali lagi ke Palembang. Ke Palembang tadi kita mau pergi kemana? Museum kan. Nah, kalau kalian pergi ke museum, maka apa yang akan kalian bawa? Skala prioritas apa yang akan kalian bawa ke museum? Coba. Ya, buku boleh, sendal boleh, baju boleh. Lalu apa lagi? Boleh, tas juga boleh. Makanan. No. Di museum tidak boleh membawa makanan dari luar. Oke, teman-teman. Kita kalau mau ke museum, kita nggak boleh bawa makanan. Kita hanya boleh makan di luar museum. Itu catat ya, teman-teman. Jadi, apa yang teman-teman sebutkan semua itu adalah skala prioritas bagi kalian. Ingat ya, teman-teman. Skala prioritas ibu dengan skala prioritas kalian itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena ibu guru, kalian murid. Maka skala prioritas kalian adalah buku. Betul, buku, pena, pensil, tas, seragam. Sedangkan ibu, skala prioritas ibu adalah laptop, buku, media ajar. Jadi itu yang namanya apa? Skala prioritas. Betul sekali. Nah, di sini ada pertanyaan nggak tentang skala prioritas atau anggaran tadi? Cara pembuatan anggaran. Ibu harap sih kalian paham ya tentang penjelasan ibu. Bentar, ibu harus cari LKPD-nya, teman-teman. Kan di sini. Bentar ya, teman-teman. Ibu harus cari LKPD karena kita akan mengerjakan tugas. Siapa di sini yang mau mengerjakan tugas? Kenapa nggak mau? Kan seru ngerjakan tugas bersama-sama, apalagi berkelompok. Ya kan? Kok nggak ada ya, sayang? Kayaknya skala prioritas ibu hilang. Nggak ada. Bentar ya. Oke. Di sini ibu akan ngasihkan LKPD ke kalian. Kreng, nanti ibu tampilkan di sini ya. Ini nih, kalau kalian penasaran banget. Jadi
Ini untuk menentukan skala prioritas. Ibu bacakan ya. Salma dan teman-teman sekelasnya mengurutkan prioritas pengeluaran liburan di Yogyakarta. Mengurutkan dari yang paling penting dengan memberikan bintang yang sesuai. Jadi kalian harus memberikan bintang di sini. Misal nih ya, contoh cemilan. Skala prioritas cemilan itu nomor 2 untuk kelompok kalian. Maka kalian harus menggambar bintang berapa? 2. Good. Jadi kalian harus menggambar bintang 2 di situ. Lalu es krim. Skala prioritas kalian yang keberapa es krim itu? Ibu mau denger es krim bagi kalian skala prioritasnya berapa? Macem-macem ya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4, ada yang ke-7. Oke, gak masalah. Itu namanya skala prioritas bagi diri kalian masing-masing. Oke. Di sini ibu bagi masing-masing. Oke. Kita bagi kelompok. Dalam kelas ini 5 kelompok, berarti per kelompok ada 5 orang. Mau kalian bagi atau ibu yang bagi? Kita berhitung aja kali ya, dari 1 sampai 5. Kalau yang dapat 1 berarti itu kelompok 1. Kalau ada yang dapat 2 berarti itu kelompok 2. Kalau ada yang dapat 3 ya kelompok 3. Mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Semua kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, dan kelompok 5 di sini. Ibu bagikan LKPD-nya ya, kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Dan jangan lupa namanya ditulis. Namanya jangan sampai nggak ditulis ya teman-teman. Dan ya alasan kenapa kalian memilih itu skala prioritas, maka kalian harus menuliskannya alasannya. Oke teman-teman, apakah udah selesai? Udah, boleh ibu lihat. Wow, cemilan skala prioritas bagi kalian itu 4. Kenapa cemilan itu 4? Karena untuk makan di mobil. Goodness. Good, kalian bagus banget. Kelompok 1 boleh maju nggak untuk mempresentasikan hasil kalian? Ibu mau dengar alasan kalian kenapa sih cemilan itu skala prioritas bagi kalian itu nomor 4. Coba. Kira-kira kelompok 4 setuju nggak sama kelompok 1? Kalau kelompok 1 bilang cemilan menjadi skala prioritas bagi mereka karena untuk makan di mobil supaya enggak boring. Setuju nggak kelompok 4? Enggak. Kenapa enggak? Karena cemilan itu bukan untuk makan. Kira-kira kalian setuju nggak? Itu yang namanya skala prioritas guys. Oke, sampai sini ya pembahasan kita. Itu yang namanya adalah skala prioritas. Dan anggaran tadi. Di sini ada yang kalian mau tanyakan tentang cara pembuatan anggaran dan skala prioritas? Nggak ada, sebenarnya kalian paham semua ya. Ibu senang banget kalau kalian paham semua dan mengerti apa yang ibu maksud. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada hari ini, ibu mau kasih simpulan ke kalian supaya kalian lebih paham lagi tentang apa yang kita pelajari hari ini. Jadi menyusun anggaran itu sangat penting bagi kita teman-teman, apalagi kalau kita mau liburan. Coba bayangin kalau kita liburan tapi kita nggak nyusun anggaran, berarti budget kita akan membludak.
Misal nih, ibu mau pergi ke Palembang, ibu nggak menyusun anggaran ibu, jadi ibu semua beli apa yang ibu lihat, ibu beli baju, ibu beli ini, hingga hasilnya ibu ke Palembang cuma hanya membeli baju, tapi ibu nggak liburan, ibu nggak ke museum, ibu nggak ke jembatan, ibu nggak ke tepian musi. Jadi memanage anggaran itu penting, apalagi untuk menentukan skala prioritas. Contoh, ibu pergi ke Palembang ini, ibu nggak menentukan skala prioritas ibu. Jadi kalau ibu sampai ke Palembang, ibu langsung ke hotel tidur. Ibu bingung mau kemana karena ibu nggak punya skala prioritas. Kalau ibu punya skala prioritas, maka ibu akan tahu kemana ibu akan pergi, kemana, apa yang akan ibu lakukan hari ini, teman-teman. Mungkin itu saja yang ibu mau sampaikan. Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan semangat belajarnya. Jangan lupa apa? Mengucap apa? Alhamdulillah. Ibu akhir. Sebelum kita akhiri, kita baca doa bersama-sama ya di dalam hati. Pada hitungan ketiga kita berdoa. Oke, siap? 1, 2, 3. Selesai. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.